Imam Mahdi adalah salah satu tanda besar kiamat yang diyakini akan datang menjelang akhir zaman. Ada beberapa ciri-ciri Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadits-hadits syahih. Berikut adalah beberapa di antaranya. Nama dan nasab. Nama Imam Mahdi sama dengan nama Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Abu Dawud dari Ummu Salamah. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah yang hendak pergi ke Mekah. Lalu datanglah kepadanya beberapa orang dari penduduk Mekah. Kemudian mereka membaiatnya secara paksa, maka dia dibaiat di antara rukun dengan makam. Lalu diutuslah pasukan dari penduduk Syam untuk menyerangnya. Maka mereka dibenamkan di dalam bumi di daerah Al-Baidha antara Mekah dan Madinah. Fisik. Imam Mahdi memiliki wajah yang tampan dan kulit yang putih kemerah-merahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-Mahdi dari keturunan kami, Ahlul Bait, berwajah tampan dan bercahaya. Hidungnya mancung." Hadis riwayat Ahmad. Akhlak. Imam Mahdi memiliki akhlak yang mulia dan sifat yang adil. Ia akan memimpin umat manusia dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Kedudukan. Imam Mahdi akan menjadi pemimpin umat Islam dan khalifah di muka bumi. Ia akan menyebarkan keadilan dan kedamaian di seluruh penjuru dunia. Masa pemerintahan Imam Mahdi dipercaya akan berlangsung selama 7 atau 8 tahun. Selama masa pemerintahannya, umat Islam akan merasakan keamanan, kemakmuran, dan keadilan. Tanda-tanda. Beberapa tanda yang menunjukkan kedatangan Imam Mahdi adalah munculnya bintang berekor, komet, terjadinya peperangan besar, dan munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Peran. Dalam menghadapi Al-Masih Ad-Dajjal, Imam Mahdi akan menjadi salah satu tokoh utama dalam menghadapi Al-Masih Ad-Dajjal. Ia akan memimpin umat Islam dalam perang melawan Al-Masih Ad-Dajjal dan akan dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam. Itulah beberapa ciri-ciri Imam Mahdi menurut hadits syahih. Penting untuk diingat bahwa tanda-tanda akhir zaman dan kedatangan Imam Mahdi adalah tanda-tanda yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat Islam harus selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah deskripsi tentang ciri-ciri Imam Mahdi menurut hadits syahih. Imam Mahdi adalah salah satu tanda besar kiamat yang diyakini akan datang menjelang akhir zaman. Ada beberapa ciri-ciri Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadits-hadits syahih. Berikut adalah beberapa di antaranya. Nama dan nasab. Nama Imam Mahdi sama dengan nama Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Abu Dawud dari Ummu Salamah. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah yang hendak pergi ke Mekah. Lalu datanglah kepadanya beberapa orang dari penduduk Mekah. Kemudian mereka membaiatnya secara paksa, maka dia dibaiat di antara rukun dengan makam. Lalu diutuslah pasukan dari penduduk Syam untuk menyerangnya, maka mereka dibenamkan di dalam bumi di daerah Al-Baidha antara Mekah dan Madinah. Dalam hadits lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Mahdi dari keturunan Fathimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui putrinya Fathimah. Fisik. Imam Mahdi memiliki wajah yang tampan dan kulit yang putih kemerah-merahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Mahdi dari keturunan kami, Ahlul Bait, berwajah tampan dan bercahaya, hidungnya mancung. Hadis riwayat Ahmad.
Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Mahdi berwajah tampan, hidungnya mancung, dan dahinya lebar. Hadis riwayat Al-Hakim. Akhlak. Imam Mahdi memiliki akhlak yang mulia dan sifat yang adil. Ia akan memimpin umat manusia dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesamaan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penindasan. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedudukan. Imam Mahdi akan menjadi pemimpin umat Islam dan khalifah di muka bumi. Ia akan menyebarkan keadilan dan kedamaian di seluruh penjuru dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Mahdi akan memerintah umatku selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Masa pemerintahan. Masa pemerintahan Imam Mahdi dipercaya akan berlangsung selama 7 atau 8 tahun. Selama masa pemerintahannya, umat Islam akan merasakan keamanan, kemakmuran, dan keadilan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesamaan, sehingga tidak ada lagi kezaliman dan penindasan. Hadis riwayat Abu Dawud. Hubungan antara Imam Mahdi dan Nabi Isa. Imam Mahdi dan Nabi Isa memiliki hubungan yang sangat erat dalam menghadapi Al-Masih Ad-Dajjal. Imam Mahdi akan menjadi pemimpin umat Islam, dan Nabi Isa akan menjadi pembantu utama dalam perjuangan melawan Dajjal. Nabi Isa akan mengakui kepemimpinan Imam Mahdi dan akan membantu dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan bijaksana. Kronologi peristiwa. Berikut adalah kronologi peristiwa yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi akan muncul sebagai pemimpin umat Islam dan khalifah di muka bumi. Perjuangan melawan Al-Masih Ad-Dajjal. Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dalam perjuangan melawan Al-Masih Ad-Dajjal. Turunnya Nabi Isa. Nabi Isa akan turun ke bumi untuk membantu Imam Mahdi dalam menghadapi Al-Masih Ad-Dajjal. Pembunuhan Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi Isa akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal dengan kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintahan yang adil. Imam Mahdi dan Nabi Isa akan memimpin umat manusia dalam menjalankan syariat Islam dan akan membawa keadilan dan kedamaian di seluruh dunia. Dalam keseluruhan, kemunculan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa adalah dua peristiwa besar yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Kedua peristiwa ini memiliki hubungan yang sangat erat dan akan membawa dampak besar bagi umat manusia. Imam Mahdi dan Nabi Isa akan menjadi tokoh utama dalam menghadapi Al-Masih Ad-Dajjal dan akan membawa keadilan dan kedamaian di seluruh dunia. Baiat di sisi Ka'bah adalah salah satu peristiwa besar yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Peristiwa ini memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah umat manusia dan akan membawa dampak besar bagi umat Islam. Berikut adalah beberapa fakta mengejutkan yang jarang dibahas tentang baiat di sisi Ka'bah. Lokasi yang strategis. Ka'bah adalah lokasi yang sangat strategis dan memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah umat Islam. Ka'bah adalah kiblat umat Islam di seluruh dunia dan menjadi simbol kekuatan spiritual dan politik dalam Islam. Pembaiatan Imam Mahdi. Baiat di sisi Ka'bah akan menjadi momen penting dalam pembaiatan Imam Mahdi sebagai khalifah dan pemimpin umat Islam. Imam Mahdi akan dibaiat oleh umat Islam dari seluruh dunia dan akan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Kehadiran umat Islam. Baiat di sisi Ka'bah akan dihadiri oleh umat Islam dari seluruh dunia. Umat Islam akan berkumpul di Masjidil Haram untuk membaiat Imam Mahdi dan memberikan kesetiaan kepada pemimpin mereka. Makna spiritual. Baiat di sisi Ka'bah memiliki makna spiritual yang sangat penting.
Peristiwa ini akan menjadi simbol kekuatan spiritual umat Islam dan akan membawa dampak besar bagi umat manusia. Dampak politik. Baiat di sisi Ka'bah juga akan memiliki dampak politik yang sangat besar. Peristiwa ini akan menjadi simbol kekuatan politik umat Islam dan akan membawa dampak besar bagi hubungan internasional. Tanda akhir zaman. Baiat di sisi Ka'bah adalah salah satu tanda akhir zaman yang akan terjadi menjelang kiamat. Peristiwa ini akan menjadi salah satu tanda bahwa akhir zaman sudah dekat dan bahwa umat manusia harus siap untuk menghadapi hari akhir. Keterlibatan malaikat. Baiat di sisi Ka'bah juga akan melibatkan malaikat-malaikat yang akan hadir dalam peristiwa tersebut. Malaikat-malaikat akan menjadi saksi atas pembaiatan Imam Mahdi dan akan membantu dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan bijaksana, doa dan restu. Baiat di sisi Ka'bah juga akan diiringi dengan doa dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan dan keberkahan kepada Imam Mahdi dan umat Islam dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan bijaksana. Dalam keseluruhan, baiat di sisi Ka'bah adalah peristiwa besar yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Peristiwa ini memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah umat manusia dan akan membawa dampak besar bagi umat Islam. Baiat di sisi Ka'bah akan menjadi simbol kekuatan spiritual dan politik umat Islam dan akan membawa dampak besar bagi hubungan internasional. Mengikuti kepemimpinan. Umat Islam akan mengikuti kepemimpinan Al-Mahdi dan mematuhi perintahnya dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan bijaksana. Mereka akan menjadi pendukung utama Al-Mahdi dalam perjuangannya melawan kezaliman dan penindasan. Membantu dalam perjuangan. Umat Islam akan membantu Al-Mahdi dalam perjuangannya melawan kezaliman dan penindasan. Mereka akan menjadi pasukan utama Al-Mahdi dalam perang melawan musuh-musuh Islam dan dalam menyebarkan keadilan dan kedamaian di seluruh dunia. Menyebarkan keadilan dan kedamaian, umat Islam akan menjadi agen penyebar keadilan dan kedamaian di seluruh dunia. Mereka akan membantu Al-Mahdi dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan bijaksana, serta dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Peran bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa di seluruh dunia juga memiliki peran yang penting dalam pembaiatan Al-Mahdi. Berikut adalah beberapa peran bangsa-bangsa saat pembaiatan Al-Mahdi. Menyaksikan pembaiatan. Bangsa-bangsa di seluruh dunia akan menyaksikan pembaiatan Al-Mahdi dan mengakui kepemimpinannya. Mereka akan mengetahui bahwa Al-Mahdi adalah pemimpin yang adil dan bijaksana, serta bahwa dia akan membawa keadilan dan kedamaian di seluruh dunia. Mengikuti atau melawan. Bangsa-bangsa dapat memilih untuk mengikuti kepemimpinan Al-Mahdi dan bergabung dengan umat Islam dalam perjuangannya, atau melawan dan menentang kepemimpinannya. Mereka yang mengikuti Al-Mahdi akan mendapatkan keuntungan dari keadilan dan kedamaian yang dibawanya, sedangkan mereka yang menentang akan menghadapi konsekuensi dari perlawanan mereka. Mengalami dampak pemerintahan. Bangsa-bangsa akan mengalami dampak dari pemerintahan Al-Mahdi, baik positif maupun negatif, tergantung pada sikap dan tindakan mereka terhadap kepemimpinannya. Mereka yang mendukung Al-Mahdi akan mendapatkan keuntungan dari keadilan dan kedamaian yang dibawanya, sedangkan mereka yang menentang akan menghadapi konsekuensi dari perlawanan mereka. Dampak global. Pembaiatan Al-Mahdi akan membawa dampak global yang sangat besar. Berikut adalah beberapa dampak global yang dapat diharapkan. Perubahan besar. Pembaiatan Al-Mahdi akan membawa perubahan besar dalam sejarah umat manusia dengan penyebaran keadilan dan kedamaian di seluruh dunia. Nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin akan menjadi prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan
dan kehidupan sehari-hari, perang dan konflik. Namun, pembayatan Al-Mahdi juga dapat memicu perang dan konflik dengan bangsa-bangsa yang menentang kepemimpinannya. Perang dan konflik ini akan menjadi ujian bagi umat Islam dan bangsa-bangsa lainnya dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Pembentukan tatanan baru. Pemerintahan Al-Mahdi akan membentuk tatanan baru di dunia dengan keadilan dan kesamaan sebagai prinsip utama. Tatanan baru ini akan membawa keuntungan bagi umat manusia dengan penyebaran keadilan dan kedamaian di seluruh dunia. Dalam keseluruhan, peran umat Islam dan bangsa-bangsa saat pembayatan Al-Mahdi akan sangat menentukan arah sejarah umat manusia dan membentuk tatanan baru di dunia. Umat Islam akan menjadi pendukung utama Al-Mahdi dalam perjuangannya melawan kezaliman dan penindasan. Sedangkan bangsa-bangsa lainnya akan memiliki pilihan untuk mengikuti atau menentang kepemimpinannya. Dampak global dari pembayatan Al-Mahdi akan sangat besar, dengan perubahan besar dalam sejarah umat manusia dan pembentukan tatanan baru di dunia. Kemunculan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa adalah dua peristiwa besar yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Kedua peristiwa ini memiliki hubungan yang sangat erat dan akan membawa dampak besar bagi umat manusia. Peran Imam Mahdi. Imam Mahdi akan menjadi pemimpin umat Islam dan khalifah di muka bumi. Ia akan memimpin umat Islam dalam perjuangan melawan kezaliman dan penindasan, serta dalam menyebarkan keadilan dan kedamaian di seluruh dunia. Imam Mahdi akan menjadi tokoh utama dalam menghadapi Al-Masih Ad-Dajjal dan akan dibantu oleh Nabi Isa dalam perjuangan tersebut. Peran Nabi Isa. Nabi Isa akan turun ke bumi menjelang akhir zaman untuk membantu Imam Mahdi Imam Mahdi dalam menghadapi Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi Isa akan menjadi salah satu tokoh utama dalam perjuangan melawan Al-Masih Ad-Dajjal dan akan membunuh Dajjal dengan kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa juga akan memimpin umat manusia dalam menjalankan syariat Islam dan akan membawa keadilan dan kedamaian di seluruh dunia. Tanda-tanda. Beberapa tanda yang menunjukkan kedatangan Imam Mahdi adalah munculnya bintang berekor, komet, terjadinya peperangan besar, dan munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga Al-Mahdi keluar." Hadis riwayat Ahmad. Peran dalam menghadapi Al-Masih Ad-Dajjal. Imam Mahdi akan menjadi salah satu tokoh utama dalam menghadapi Al-Masih Ad-Dajjal. Ia akan memimpin umat Islam dalam perang melawan Al-Masih Ad-Dajjal dan akan dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW bersabda, Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih sebelah timur Damsyik. Lalu ia akan mencari Al-Mahdi dan berkata, "Aku adalah pembantumu." Maka Al-Mahdi berkata, "Aku adalah pemimpinmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Kedatangan dari Madinah. Imam Mahdi akan datang dari Madinah dan akan pergi ke Mekah untuk dibaiat sebagai khalifah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akan keluar seorang laki-laki dari penduduk Madinah yang hendak pergi ke Mekah. Lalu datanglah kepadanya beberapa orang dari penduduk Mekah. Kemudian mereka membaiatnya secara paksa." Hadis riwayat Abu Dawud. Pembaiatan di Mekah. Imam Mahdi akan dibaiat sebagai khalifah di Mekah antara rukun dan maqam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maka dia dibaiat di antara rukun dengan maqam." Hadis riwayat Abu Dawud. Pasukan yang dibinasakan. Pasukan yang dikirim untuk menyerang Imam Mahdi akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lalu diutuslah pasukan dari penduduk Syam untuk menyerangnya. Maka mereka dibenamkan di dalam bumi di daerah Al-Baidha antara Mekah dan Madinah." Hadis riwayat Abu Dawud.
Itulah beberapa ciri-ciri Imam Mahdi menurut hadits syahih. Penting untuk diingat bahwa tanda-tanda akhir zaman dan kedatangan Imam Mahdi tidak adalah tanda-tanda yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat Islam harus selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidil Haram yang terletak di kota Mekah, Saudi Arabia, menjadi saksi sejarah dalam pembayatan Imam Mahdi karena beberapa alasan. Tempat suci, Masjidil Haram adalah tempat suci yang paling dihormati dalam agama Islam. Ka'bah yang terletak di tengah masjid adalah kiblat umat Islam di seluruh dunia dan tujuan utama ibadah haji. Pusat perhatian umat Islam, Masjidil Haram menjadi pusat perhatian umat Islam dari seluruh dunia. Banyak umat Islam yang datang ke Masjidil Haram untuk beribadah, berdoa, dan melakukan ritual haji. Lokasi strategis Masjidil Haram terletak di kota Mekah, yang merupakan lokasi strategis dalam sejarah Islam. Mekah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tempat awal penyebaran Islam. Pembayatan Imam Mahdi. Menurut hadis syahih, Imam Mahdi akan dibaiat sebagai khalifah di Masjidil Haram, tepatnya di antara rukun dan maqam. Pembayatan ini akan menjadi tanda dimulainya pemerintahan Imam Mahdi dan akan disaksikan oleh umat Islam dari seluruh dunia. Simbol kepemimpinan. Pembayatan Imam Mahdi di Masjidil Haram juga memiliki makna simbolis sebagai tanda kepemimpinan dan kekuasaan. Masjidil Haram menjadi simbol kekuatan spiritual dan politik dalam Islam. Dan pembayatan Imam Mahdi di sana menunjukkan legitimasi dan dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Masjidil Haram menjadi saksi sejarah dalam pembayatan Imam Mahdi karena kedudukannya sebagai tempat suci, pusat perhatian umat Islam, dan lokasi strategis dalam sejarah Islam. Pembayatan Imam Mahdi di Masjidil Haram akan menjadi momen bersejarah yang akan disaksikan oleh umat Islam dari seluruh dunia. Umat Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pembayatan Al-Mahdi. Mereka akan menjadi pendukung utama dan pembela Al-Mahdi dalam perjuangannya melawan kezaliman dan penindasan. Berikut adalah beberapa peran umat Islam saat pembayatan Al-Mahdi. Mendukung dan membaiat. Umat Islam akan mendukung dan membaiat Al-Mahdi sebagai khalifah dan pemimpin mereka. Mereka akan memberikan kesetiaan dan ketaatan kepada Al-Mahdi dan mematuhi perintahnya.